Tuhan Yesus, kami padamu Tuhan untuk siang hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan kasih kami kesempatan kembali beribadah dan bersama teman-teman. Terima kasih untuk sehat dan kuat. Terima kasih untuk gairah kesehatan. Terima kasih untuk Tuhan percayakan kepada kami pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami, rumah tangga kami. Kami berterima kasih Tuhan. Sudah memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman. Amin. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang pertama, Wahyu pasal yang kedua maksud saya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, ya. Saya membaca dulu sampai ayat yang ketiga. Saya baca dulu sampai ayat yang ketiga. Dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tidak sabar, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sampai di situ dulu kita baca, sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang, atau sebuah tema adalah ketulusan. Ketulusan, saudara-saudara yang terkasih, ketulusan dalam melayani, ya, melayani dengan tulus atau melayani dengan tulus. Menarik kalau saudara melihat Alkitab saudara, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab saudara melihat di pasal 2 dan pasal yang ketiga, maka kita ketemu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasal 2 dan pasal 3 itu ada 7 jemaat, saudara-saudara yang terkasih, yang merupakan tipikal jemaat dari masa ke masa, ya. 7 jemaat ini merupakan tipikal jemaat dari masa ke masa. Ada jemaat yang menderita, saudara-saudara yang terkasih, seperti jemaat di Smyrna, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Ada jemaat di Sardis, saudara-saudara yang terkasih, yang saudara kita melihat bahwa jemaat ini mereka masih berpakaiannya baik, putih, tanda kesucian, tetapi sesungguhnya mereka jauh daripada Tuhan. Dan kalau kita membaca jemaat yang ditulis mula-mula ini, saudara-saudara yang terkasih, jemaat Efesus ini menarik, saudara, karena di sini atau kita melihat dulu bagaimana siapa ini malaikat-malaikat ini. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, rupanya dalam kita tahu bahwa setiap orang percaya itu ada malaikat yang menjaganya. Setiap jemaat Tuhan itu ada malaikat yang menjaganya. Saudara melihat bagaimana Tuhan dengan segala macam kehebatan kemuliaannya, tapi Dia masih peduli terhadap saudara dan saya. Ini sesuatu yang sangat menghibur. Ini sesuatu yang sangat menolong. Ini sesuatu yang sangat menenangkan dan menenteramkan hati kita ketika kita tahu bahwa ada malaikat yang diutus untuk melayani orang-orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, jadi malaikat itu adalah pelayan orang percaya. Luar biasa, saudara. Jadi Anda jangan takut kemana saja Anda pergi. Ada malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk menjaga saudara dan saya. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang bisa menyentuh saudara tanpa seizin dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu dibilang di sini bahwa ya dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Nah, menjadi saudara membuat kita tambah bergetar hati kita ketika kita tahu
bahwa pelayan-pelayan itu disebut bintang, saudara. Pelayan-pelayan itu disebut bintang, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita ini adalah bintang-bintangnya Tuhan. Memang kita tahu Filipi juga bilang harus menjadi bintang, bagian bintang yang bersinar, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita ini istimewa, spesial. Itu kita mesti tahu, saudara, supaya apa? Jangan sampai ada tantangan sedikit, ada saudara persoalan sedikit, tidak sama barangkali situasi keadaannya dengan waktu-waktu atau keadaan yang kita suka, lalu kita mulai ngeluh. Enggak, kita ini bintang, saudara yang terkasih. Tuhan, malaikatnya menjaga kita, lalu dikatakan, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kaki dian itu bukan terang, tapi kaki dian itu adalah wadah terangnya. Jadi jemaat-jemaat Tuhan itu adalah kaki dian, di mana cahaya itu, cahaya Kristus itu bersinar, saudara. Jadi kita ini adalah alat di dalam tangan Tuhan. Wow, we are the ambassador of Christ, kata Rasul Paulus. Kita adalah duta-dutanya Tuhan. Nah, saya percaya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, duta besar Ukraina, Indonesia di Ukraina pasti lagi sibuk saat ini. Karena kita tahu Rusia menyerang saudara-saudara Ukraina, dan semua orang harus mendengar pengumuman yang maha penting karena berkenan dengan keselamatan jiwa mereka di sana. Ada saudara-saudara yang terkasih, orang-orang Indonesia memang sekarang dibilang masih dalam keadaan aman, tapi duta besarnya itu sangat bertanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih, kalau ada apa-apa, maka mereka ini atau orang-orang Indonesia yang ada di Ukraina harus diungsikan atau dilarikan ke sebuah tempat yang jauh, tentu saja dari tempat yang sedang berkonflik antara Rusia, atau tepatnya invasi yang coba dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu sama dengan saudara dan saya, bahwa Tuhan dengan segala macam kekuasaannya, dia memproteksi hidupmu dan hidupku. Kita itu menjadi alat, ya, kita itu bagikan kaki dian, alat terang Tuhan yang bercahaya melalui gereja kita, melalui saudara-saudara yang terkasih, persekutuan kita pada siang hari ini, melalui diri kita masing-masing, kita itu menjadi alat. Karena itu dalam pelayanan tidak ada orang yang nganggur sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, ada pemerintahan gereja itu ada pendeta, ada gembala, ada majelis, ada komisi-komisi, apa saja istilahnya, bagian-bagiannya. Tapi jemaat yang barangkali tidak masuk di struktur itu, struktur pelayanan itu, jangan pernah lupa kita tetap menjadi kaki dian di tangan Tuhan. Kita menjadi alat untuk Tuhan bercahaya. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang ahli pertumbuhan gereja bilang begini, kalau seseorang atau setiap orang di gereja itu punya 6-7 sahabat, maka gereja itu akan menjadi gereja yang luar biasa bergairah. Saya percaya saudara tahu dengan yang namanya John Maxwell. Saudara-saudara yang terkasih, dia salah satu motivator ketika dia mau mendirikan sebuah yayasan yang melayani lebih banyak orang. Karena kalau dia gembala sidang, dia hanya pelayanan, dia merasa bahwa dia hanya pelayanan, skupnya kecil sekali di gereja itu. Dia ingin buat yayasan yang kemudian dia pergi bisa berkeliling kemana-mana. Itulah sebabnya dia menulis banyak sekali buku, dan dia menjadi salah satu acuan saudara-saudara yang terkasih dalam hal kepemimpinan. Dan John Maxwell ini kemudian, saudara-saudara yang terkasih, satu ketika dia mau berpisah dengan jemaatnya, artinya dia mau konsentrasi untuk pelayanan yang lebih luas, lalu mereka buat malam perpisahan malam hari itu. Saudara-saudara, kurang lebih 500 para pelayan yang kumpul. Lalu kemudian dia berkeliling, waktu lagi makan dia berkeliling, ketemu dengan satu orang, lalu dia tanya, you apa kabar? You masih ingat, dia sebutkan namanya. You masih ingat pertama kali you gabung di gereja sini, saya tahu waktu itu you datang begini-begini ngobrol sama saya. Lalu dia keliling, lalu dia bilang, dia sebutkan lagi namanya. Kamu masih ingat waktu kamu pertama kali gabung di sini, dan seterusnya. Dan ketika wartawan atau penulis Kristen ikut dia dan mereka dengar itu, mereka bilang, hey John, bagaimana Anda bisa menghafal semua nama orang-orang ini? Lalu dia berkata, itu bukan orang-orang, itu adalah saudara-saudara saya. Indah sekali kalau kita persekutuan di gereja, kita lihat kiri kanan, muka dan belakang, bahwa mereka itu adalah saudara-saudara kita. Luar biasa. Karena itu saya nggak habis pikir
Kalau ada orang bertengkar, ada orang beda pendapat, lalu kemudian berselisih, atau kemudian bertengkar, lalu bisa bertahan berlama-lama untuk tidak saling ngomong. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih menyedihkan lagi, karena bukan cuma jemaat, tapi kadang hamba-hamba Tuhan, dan itu dipertontonkan di media sosial. Menyedihkan sekali. Saudara jangan lupa, jangan sampai terang itu diambil dari kaki Dian itu. Terang itu diambil atau dipercayakan kepada orang lain. Saudara, dalam sejarah gereja, nggak usah jauh-jauh, Anda lihat di Indonesia saja. Saudara akan lihat fenomena ini akan berulang terus-menerus. Saudara akan melihat ada satu gereja yang dulu saudara tahu bahwa luar biasa. Tapi sepertinya gereja itu kemudian sekarang menjadi biasa-biasa, lalu apinya seperti dipindahkan ke gereja yang lain. Dan seterusnya begitu. Saudara, kenapa demikian? Karena ini yang saya maksud. Pelayanan itu harus dengan tulus. Kalau enggak, Tuhan bisa percayakan kepada orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bicara tentang motivasi, bicara tentang kebersihan hati, bicara tentang cinta kasih, bicara tentang saudara-saudara yang terkasih, ketulusan, kerelaan saudara yang terkasih. Nah, mari lihat ayat-ayat yang menarik ini. Ini pujian. Saudara jangan lupa, ini firman dari Dia, Yesus, ya, melalui hambanya, Rasul Yohanes, saudara dari Yakobus, anak dari Zebedeus, yang sedang saudara-saudara yang terkasih dipenjarakan di Pulau Patmos. Karena apa? Karena murid-murid itu, khotbah mereka temanya awal-awalnya selalu bicara tentang Kristus yang bangkit. Dan Kristus yang bangkit itu, atau orang yang bangkit dari antara orang mati, ada kebangkitan, kalau ajaran tentang kebangkitan, maka mereka akan ditentang oleh orang Saduki, sebagian dari kaum Sanhedrin itu. Karena itu kemudian Rasul Yohanes yang umurnya hampir 90 tahun dipenjarakan di Pulau Patmos. Tapi dengar ini, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada sebuah tempat di dunia ini yang sekejam apapun yang bisa memenjarakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap dekat dengan Tuhan. Nah, ini menarik, pujian Yesus bilang begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Wah, luar biasa. Ada gembala sidang kalau punya jemaat yang seperti ini, luar biasa loh. Pas aku tahu segala apa, pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Waduh, ini ucapan syukur yang diulang terus-menerus tiap hari oleh seorang gembala sidang, dipercayakan punya jemaat yang seperti ini. Jemaat yang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka giat dalam bekerja. Mereka, saudara-saudara yang terkasih, jeripayamu, ketekunannya, wah luar biasa. Bekerja giat, jeripaya berlelah-lelah, saudara-saudara, tetapi juga tekun. Saya dengar seorang pemain film yang sangat terkenal di negeri ini, lalu kemudian dia juga menyutradarai beberapa film. Ketika ditanya begini, ditanya sama wartawan, kenapa Anda bisa cepat sekali rubah emosi Anda? Ketika Anda lagi marah, ya Anda lagi mendirect beberapa pemain yang baru, ya, lalu kemudian Anda marah, tapi kemudian Anda lompat lagi ke orang lain dan Anda bisa tertawa terbahak-bahak, atau dari tertawa Anda bisa tiba-tiba jadi nangis. Lalu dia bilang begini, ada banyak orang yang hafal skrip untuk sebuah cerita film cuma 1-2 kali. Tapi saya baca 5-7 kali supaya saya bisa menghayati. Saudara, ternyata melayani itu bukan sekedar jeripaya, tapi juga kita tekun. Tekun terus-menerus bagaikan saudara-saudara yang terkasih air yang menetes dari rumah kita kemudian mengena batu, dan terus-menerus lama-lama batu itu bisa, saudara-saudara yang terkasih, berlubang. Karena apa? Air itu terus-menerus dia jatuh. Ketekunan dalam pelayanan itu Tuhan sangat senang. Mungkin gak banyak orang, mungkin gak banyak pujian, mungkin gak banyak fasilitas, mungkin gak ada banyak tepuk tangan, mungkin gak banyak acungan jempol, mungkin gak banyak sorak-sorai terhadap pelayanan kita. Tapi kalau orang tekun, itu yang Tuhan cari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi pertama kali baru memulai 12 orang saya lihat di layar ini. Jadi saya pikir-pikir, 12 orang ini pasti nih
murid Tuhan Yesus, termasuk saya tadi. Tapi saya terus pikir-pikir, siapa yang jadi pengkhianat nanti 12? Ternyata kita 32 orang. Jadi lupakanlah 12 itu, saudara-saudara yang terkasih. Tapi maksud saya begini, Anda ikut pelayanan seperti ini, di Zoom yang orang nggak tahu, kan kita tutup kamera, kan bisa juga, saudara. Ada saya kemarin khotbah di Gadok, lalu ada satu anak muda bilang, iya om, kadang-kadang kita tutup kamera itu, kita makan dulu. Oh iya. Ini pengakuan yang jujur. Saya nggak tahu Anda sedang ngapain, tapi 32 orang yang ibadah bersama-sama, saudara-saudara yang terkasih. Oh itu Tuhan lihat. Tuhan lihat. Tekun terus. Ada orang yang jadi pengurus seumur hidup karena nggak ada yang mau menggantikan jadi pengurus. Sudah, saya jadi pengurus saja. Ini bukan lagi 3 periode, saudara-saudara yang terkasih. Selama dia hidup, angkat jadi pengurus. Orang tanya kenapa? Oh tekun banget ibu itu. Wah Bapak itu hebat banget. Orang belum datang di persekutuan, dia sudah datang duluan. Orang sudah pulang, dia belum pulang. Hebat saudara-saudara yang terkasih. Nah karena itu, jemaat ini luar biasa. Jemaat yang rajin, ya, jemaat yang berjerih lelah, jemaat yang tekun. Lalu dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, saya baca di running text tadi pagi, ada seorang anak muda yang namanya Indra Kusuma, kalau nggak salah, Indra Ken itu julukannya. Lalu sekarang sudah ditangkap, diancam hukuman cukup lama, saudara. Ternyata di sana ada tuduhan penipuan. Saya membaca, ikuti podcastnya Profesor Renal Kasali, saya membaca ikut podcastnya Dr. Gema yang punya 13 gelar, dan saya sedikit ikuti, saudara-saudara yang terkasih. Ternyata hampir sama dari dulu, orang itu pengen cepat kaya tanpa kerja keras. Menurut saya ini mimpi, saudara. Anda yang bekerja, Anda yang punya banyak uang, walaupun kalau di bank itu bukan uangmu ya, uang orang yang Anda itu. Saudara-saudara yang terkasih, nggak ada orang kalau nggak bekerja lalu bisa sukses. Nggak ada. Saudara. Semua bekerja, harus bekerja keras. Saya hari Rabu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketemu dengan seorang pengusaha, karena rumahnya kami mau pakai, atau tepatnya rumah yang mantan rumahnya, tanahnya besar sekali, saya butuh ada sedikit taman dan ada air, dan saya pikir ini pas, karena grup nyanyi, kami pendeta-pendeta, umurnya hampir rata-rata hampir 60 tahun, kami bikin video klip, jadi nanti mau rekaman dengan seorang pemusik namanya Harian Goman, lalu kemudian kita mau bikin video klipnya, saya sedang ke rumahnya, lalu dia ajak saya pergi makan, hampir 1 hari saya keliling dengan dia, dan saya dengar bagaimana dia menceritakan dia memulai usahanya dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, usahanya dia itu mulai dari dia jadi waiters, dia tukang masak di sebuah hotel, saudara-saudara yang terkasih, dan dia kerja apa saja dia mau kerja. Waktu perusahaan mereka, bosnya itu bangkrut, saudara-saudara, banyak keluar, dia nggak keluar, saudara-saudara terkasih. Dia belajar banyak, karena dia baik, dia percayakan untuk ketemu orang ini, pergi ke luar negeri, dan seterusnya. Wah, sekarang saudara yang terkasih, kemarin dia ketemu saya. Dan saya doakan dia waktu di mobil sebelum turun. Dalam beberapa waktu ke depan, saudara, dia ada bisnis yang cukup besar, saudara yang terkasih. Dan saya melihat kalau orang kerja keras, pasti ada hasil. Karena itu, saudara, ada orang juga dalam pelayanan yang diuji oleh jemaat ini, dan ternyata mereka bukan rasul. Luar biasa, berarti jemaat ini bukan sekedar mereka giat pelayanan, bukan sekedar mereka berjerih lelah, tekun, tapi pengetahuan firman Tuhan yang kuat. Sehingga kalau ada hamba Tuhan yang ngaku-ngaku rasul, diuji sama mereka. Salah satu rasul syaratnya itu adalah ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mereka uji orang-orang ini, dikatakan mereka dapati orang-orang itu adalah pendusta. Saudara, saya mau kasih tahu Anda, sebagai anak-anak Tuhan, kita ikut pelayanan, ikut Tuhan. Dengar, kita setia, iya, sama hamba-hamba Tuhan, iya. Setia dalam pelayanan, iya. Tapi kalau orang sudah melenceng, khotbahnya bukan lagi tentang firman Tuhan, kita mesti kritis. Saudara-saudara yang terkasih. Karena saya yakin dan percaya buku pegangan yang harus dibaca setiap orang percaya adalah ini, Alkitab. Dan kalau orang khotbah sudah di luar Alkitab, saya pikir Anda harus
Saya percaya harusnya kita pikir beberapa kali untuk dengar orang seperti ini. Maksud saya, saudara, kita jemaat juga harus belajar tentang firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ada banyak buku-buku yang bisa menolong Anda untuk ngerti akan firman Tuhan, saudara yang berkata. Dan jemaat di Efesus itu luar biasa. Mereka uji loh orang itu loh. Mereka uji loh yang bilang rasul, dan mereka dapati bahwa enggak benar orang itu. Saudara jangan lupa Efesus itu tumbuh dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Rasul Paulus melayani di sana. Dia utuslah Timotius pelayanan di sana. Apolos adalah pengkhotbah yang luar biasa pada zaman itu. Pernah datang di tempat itu. Jadi mereka kaya sekali dalam pengalaman-pengalaman rohani. Tapi mereka juga dalam pengetahuan rohani. Saudara, berkali-kali saya suka ngomong begini. Kalau orang cuma berdasarkan pengalaman tanpa ada pengetahuan, nanti ada mistik-mistik baru timbul itu. Ada orang bilang begini, aduh kalau dia pimpin pujian, bulu kuduk saya merinding, itu artinya ada roh Tuhan. Entar dulu. Dulu zamannya Elvis Presley, zaman dulu. Kalau dia nyanyi orang semua merinding, saudara. Tapi itu bukan karena roh kudus, saudara yang terkasih. Nah, ukurannya bukan di situ. Tetapi kalau hanya pengetahuan tanpa pengalaman, mati pelayanan kita. Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Karena kita cuma tahu di otak, isi di otak kayak tokoh-tokoh agama pada zaman Yesus. Otak ini terisi dengan semua macam aturan, tapi tidak punya pengalaman. Makanya ketika Nikodemus, tokoh agama itu datang, Yesus bilang, you must be born again. Sebab tanpa ketemu dengan Yesus, maka semua itu hanyalah otak yang diisi, hati tidak pernah diisi. Oh, jemaat ini luar biasa. Jemaat ini luar biasa. Apalagi yang mereka hebat, saudara-saudara yang terkasih. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jangan cengeng ya, saudara-saudara. Ada seorang profesor bilang anak-anak muda sekarang itu kebanyakan cengeng, dikit-dikit baper, nangis, apa cari. Masih muda sekarang tapi tingkatan pressure-nya tinggi sekali. Saudara, ada banyak anak muda yang nggak bisa menerima kenyataan. Katanya zaman sekarang anak-anak muda itu seperti begitu, saudara-saudara yang terkasih. Tapi orang-orang ini, jemaat di Efesus, mereka luar biasa. Mereka, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sabar dan menderita karena Kristus. Ada orang banyak menderita tapi bukan karena Kristus. Saudara, dulu penyanyi-penyanyi Kristen dilarang itu pakai salib. Saudara-saudara yang terkasih. Ada yang pernah satu orang pakai salib diminta untuk berhenti. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara buka mata dan lihat saja di kiri kanan. Ada banyak hal yang tidak adil kalau kita mau berteriak untuk kita anak-anak Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan kasih kita kekuatan untuk tetap berserah diri kepada Tuhan. Ini kan udah ideal ini jemaat ya. Udah ideal mereka saudara rajin, mereka berjeri lala, mereka pengetahuan firman Tuhannya dalam, mereka bisa uji orang benar atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka bisa uji, bahkan mereka tetap sabar dalam penderitaan. Ideal banget. Tapi coba perhatikan ayat 4. Mengerikan, saudara yang terkasih. Ayat 4 itu ngomong begini. Namun demikian, saudara, dalam bahasa Indonesia tentu saja ini menjadi kontras ya dengan kalimat yang ada di atas, isi berita yang ada di atas. Engkau rajin, iya. Engkau berjeri lelah, iya. Engkau uji orang dengan pengetahuan tentang firman, iya. Lalu kemudian engkau tetap sabar. Namun ayat 4 berkata demikian, aku mencela engkau. Aduh, saudara, semua yang ada di atas itu, yang yang dipuji oleh Tuhan itu kemudian dicela lagi. Kenapa, saudara-saudara yang terkasih? Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, apa sih kasih yang semula itu? Kasih yang semula itu adalah kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang apa adanya. Kalau saya melihat, maka bahasa aslinya kasih ini dipakai juga di dalam Efesus 5 ayat 24 atau 23, saudara-saudara yang terkasih, tentang hai suami kasihilah istrimu. Bahasa yang dipakai sama, agapao atau agape, saudara yang terkasih. Lalu di Yohanes 21 ayat yang ke-15 dan seterusnya
dialog antara Yesus dengan Petrus sesudah dia bangkit, dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kata kasih di sana, mengasihi itu juga pakai kata agapao atau agap. Artinya kasih yang murni, kasih yang tulus, unconditional love, kasih yang tak bersyarat, kasih yang berkata walaupun situasinya sulit, saya tetap cinta Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Walaupun tidak ada sanjungan, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap ikut Tuhan. Walaupun dan banyak saudara bisa isi apa saja. Situasinya nggak memungkinkan, tetapi saya tetap cinta Tuhan. Itu kasih yang Tuhan maksud, kasih yang sempurna. Saudara, Anda masih ingat ketika pertama kali terima Tuhan Yesus jadi juru selamat? Wah, pasti Anda bergairahnya luar biasa, sukacita yang meluap-luap. Anda melihat ada orang yang datang ke depan bersaksi, apakah dia seorang mahasiswa, pengusaha, ibu rumah tangga, pembantu kah dia. Ketika dia tampil ke depan untuk menyaksikan bahwa dia baru terima Tuhan Yesus, kadang-kadang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ceritanya tidak bisa tuntas karena dia bisa nangis, sedih, apa terharu, bukan karena sedih tapi karena sukacita yang luar biasa terjadi dalam hidup. Itulah kasih yang semula, saudara yang terkasih. Lalu Anda kemudian mulai rajin baca Alkitab. Anda rajin doa. Anda rajin persekutuan dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan sesama. Apakah di gereja, di komunitas saudara, apa di kantor seperti ini. Anda rajin, nggak usah ditelepon, nggak usah disuruh-suruh. Saudara-saudara yang terkasih, Anda yang mau cari tahu, dan begitu bergairah sekali. Semua orang seperti demikian, saudara-saudara yang terkasih. Ketika percaya kepada Tuhan. Anda ingat Rasul Paulus? Ketika dia bawa surat sakti untuk kemudian saudara-saudara yang terkasih mencari orang Kristen, menyeret mereka dan membawa mereka ke penjara. Lalu kita tahu bukan di tengah jalan Yesus berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Dan kemudian Saulus dilayani, akhirnya menjadi Paulus. Dan saudara lihat, mulai sejak dia percaya pada Yesus. Karena memang dia salah satu anak muda yang terpintar di antara banyak anak muda. Saudara-saudara yang terkasih, dia punya tulisan-tulisan atau kebanyakan tulisan di Perjanjian Baru itu adalah tulisannya. Luar biasa, bahkan dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia juga ngomong begini, kalau saya kelihatan tidak menguasai diri itu karena untuk Tuhan. Hebat sekali. Rasul besar seperti Petrus ditegur sama dia, saudara. Padahal Petrus itu senior, kakak ini, koko, abang, saudara, mas, saudara-saudara yang terkasih. Tapi ketika Paulus lihat nggak betul, dia tegur, saudara-saudara, yang namanya Petrus. Artinya orang kalau punya kasih yang mula-mula, meluap-luap dengan kasih yang mula-mula seperti itu, wah, hidup, saudara. Tapi kasih yang mula-mula itu bisa tergerus, saudara yang terkasih. Kasih yang mula-mula itu, saudara-saudara yang terkasih, bisa tergeser, tersisihkan karena keadaan dan situasi dan hati kita yang tidak lagi menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup. Coba masing-masing dari kita periksa diri deh. Ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan, kita begitu bergairah. Tapi lama ada masalah, ada apa, dan ada apa, lalu kita mulai beda dengan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bilang sama jemaat ini, kalian boleh hebat dalam hal-hal yang tadi. Kerja keras, kalian dalam pengetahuan, kalian tetap menderita dengan sabar. Tapi kalau kalian meninggalkan kasih kalian yang sempurna, nggak tulus lagi dalam pelayanan, nggak murni lagi dalam pelayanan, saudara-saudara yang terkasih, saya tidak suka. Namun Tuhan kita bukan Tuhan yang tanpa jalan keluar untuk Anda dan saya. Karena itu kemudian dia ngomong di ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, hal yang paling menarik adalah dari seorang manusia adalah kesadarannya. Karena itu Anda bisa belajar dari banyak, saudara. Anda bisa belajar, saudara-saudara, atau kita bisa belajar dari yang namanya Daud, jatuh dalam dosa. Saudara, kita bisa belajar dari anak yang terhilang dalam kasus 15. Semuanya menyadari hal yang salah dan minta ampun sama Tuhan. Makanya kekristenan menurut saya tanpa Kristus selesai, rapuh, ke laut. Tapi karena ada Yesus,
Dia kasih kita jalan keluarnya, kasih kesempatan. Ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh. Jadi ingat, lihat baik-baik, periksa diri masing-masing kita dan bilang, iya ya, saya nggak kayak dulu lagi. Kok sekarang kalau nyanyi di gereja kepanjangan saya mulai ngeluh. Kalau firman Tuhan mulai kepanjangan saya mulai ngeluh. Kok sekarang kalau ibadahnya tepat waktu saya ngeluh. Kok sekarang kalau istri nasihati atau anak yang ngomong ke saya koreksi, kok saya juga protes dan seterusnya. Nggak ada lagi hati yang betul-betul bersih. Dan kemudian hati itu yang kemudian bersabar menerima semua masukan kritikan. Bahkan hati kita yang murni itu membuat saudara-saudara yang terkasih, kita tetap bertahan dalam pelayanan. Kita tetap iring Yesus apapun yang terjadi. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian langkah yang berikutnya, jangan cuma ingat, tapi ayat yang kelima, bertobatlah. Saudara yang terkasih, bertobatlah. Bertobatlah saudara-saudara yang terkasih. Kalau memang saudara ingat kita tahu bahwa itu salah, ya sudah, tinggalkan itu. Dan kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bilang sama Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Daud itu saudara, dia datang dengan kesungguhan ketika dia jatuh dalam dosa yang kecil. Bahkan sampai anaknya, saudara ketika sakit dia berdoa, dia bilang Tuhan kasihani. Begitu anaknya, dia nggak mau makan, dia nggak mau ngapa-ngapain. Tapi begitu anaknya meninggal, saudara, dia minta makan. Kenapa? Karena doanya dia walaupun Tuhan tidak dengar. Tetapi pergumulan dia dengan Tuhan, Tuhan sudah jawab, anak itu diambil. Ya, saudara, mulai sejak saat itu, Daud menjadi orang yang sangat luar biasa. Bertobat. Lalu kemudian apalagi yang Tuhan mau? Jadi ingat ketika kita sudah salah, ya bertobat. Lalu kedua, lakukanlah apa yang semula yang kau lakukan. Jadi dulu kita tahu kita pernah lakukan sesuatu yang kita ngerti bahwa aduh ini luar biasa, Tuhan memberkati, saya bisa nginjilin orang, saya bisa cerita tentang Tuhan, saya nggak pintar ngomong, barangkali saudara bilang, tapi bicara tentang apa adanya, ataupun bukan ngomong tapi sikapmu yang kemudian menunjukkan kepada orang lain sebagai sebuah etalase yang bisa dibaca oleh orang, saudara-saudara. Lalu mereka lihat saudara, dan mereka kemudian mengagumi dan bertanya, dan saudara mulai menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saudara rasakan. Terus menerus, saudara haus dan terus rindu menyenangkan hati Tuhan yang pernah saudara lakukan, saudara tahu itu baik, lakukan lagi. Indahnya dengan Tuhan seperti itu. Karena semua kesalahan dan dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Oh, saudara, karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian semuanya giat melakukan lagi apa yang kita lakukan. Terus dan setia lagi melakukan semua apa yang Tuhan mau. Supaya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang pemenang. Dan Tuhan akan berkata, sahabat-sahabat hamba-Ku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Melayani dengan tulus. Mungkin tidak perlu dilihat orang. Juga nggak harus ada pujian, tepuk tangan. Nggak harus ada penghargaan, saudara-saudara yang terkasih. Tapi melayani dengan tulus punya dampak yang luar biasa. Karena hati kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan kasih itu bisa menjamah, memberkati banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini. Kami berdoa supaya peringatan kepada jemaat di Efesus juga merupakan peringatan kepada diri kami, persekutuan kami, gereja kami. Apapun yang salah yang kami lakukan Tuhan, kami mau Tuhan, supaya kami datang kepadamu dan kami mohon ampun. Kami mau sungguh-sungguh merendahkan hati kami. Ampunilah kami, jamalah kami, dan buat kami lagi bergairah lagi untuk melakukan apa yang pernah kami lakukan. Semua hal-hal yang baik yang kami lakukan ketika cinta kasih mula-mula pertama dari Tuhan mendominasi hidup kami. Kiranya Tuhan, itu juga adalah gaya hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Serahkan hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Amin. Puji Tuhan.